Ya, halo semuanya. Jadi hari ini adalah sebuah konten yang cukup berbeda dari biasanya yang biasanya Bagas konten JKT atau Tokusatsu. Kali ini live update kali ya. Kehidupan Bagas yang terjadi. By the way, mic dari sini gue nggak tahu bakal kayak gimana suaranya. Semoga aman. Lightingnya nyentreng banget ternyata. Ya gimana dong? Sulit ntar. Jujur nyentreng banget sih guys. Sulit ntar kalau misalnya. Ya udahlah, Maunya gimana? kita terima aja lighting ini karena kita minjem kantor. Oke. Gua persembahkan kepada kalian semua produser terbaik sebendungan hilir. Tolong tepuk tangannya yang meriah. Tolong nanti kasih sound effect. Editornya siapa emang? Lu. Gua. Iya. Ya nggak bakal gua kasih ntar biar sepi aja dah. Emang hari ini kita mau ngapain sih? Gak tahu sih jujur. Gua kayak juga nggak tahu. tiba-tiba lu harus ngonten sama gue gitu. Kayak gue pengen mati aja tuh rasanya tuh. Kan kita masih bisa bertemu di lain-lain kesempatan. Enggak, pengalaman gue terakhir kali berpisah sama seseorang tuh lama banget nggak ketemu dan susah banget ketemunya. Jadi gue tuh udah yakin. Bukan. Bukan yang itu. Bukan. Oh. Tahu nih pasti kalau misalnya dia nonton nih. Kalian harus tahu semua kartu as Bagas Kak dipegang sama saya. Iya memang makanya gitu loh. Tapi boleh di-spill nggak sih, maksudnya aman-aman aja lah ya, namanya juga. Namanya juga sebuah fase kehidupan ya. Iya. Ini lagi ngomongin siapa sih? Gua. Elu ngapain ngomongin? Oh, gue kira Ngapain? Ini baru kalau dengar suara ngoek-ngoek, ini lagi-lagi dari laptop gue ya. Gue nggak tahu tuh kipasnya. Tolong sawer Bagas Kak sampai dia bisa beli laptop baru. Iya boleh, amin. Iya. Tapi tapi yang pengen gue bahas hari ini sebenarnya adalah gue pengen tahu nih dari lu kan kerja sama gue jatuhnya setahun lebih ya. Tuh, tidak setahun mudah lebih. menghadapi Bagas Kak dalam setahun. Gue pengen tahu banget dari POV lu sekarang. Lu harus tahu. Apa yang lu rasakan? Lu belum pernah ya ngerasain kerja di senioritasin. Karena ini lu belum. pertama kali kan. Pertama kali punya Pertama kali kantor. terus langsung dapat atasan yang malaikat banget kan. Iya betul. Parah. Lu kan maksudnya. Iya. Agak self proclaim tapi ya udahlah, gue kan? sambil buka ini Iya kan? kos kaki. Sangat-sangat ini kan, sangat-sangat memanusiakan manusia kan gua. Basically kayak temen sih. Nah itu yang gua rasakan karena gua sudah mengalami fase bekerja mulai dari senioritas yang sampai gua dibully. Dulu dibully beneran tuh. Sumpah ya, dibully beneran. Ini nggak apa-apa nih, maksudnya lu nggak nyebut Nggak nama apa-apa. juga Nggak sih yang apa-apa. nyebut. Gua sampai kalau lu lihat IG gua terus ada postingan gua lulus wisuda itu gua persembahkan untuk manusia jahanam yang udah ngata-ngatain gua sih. Maksudnya nggak, jadi di postingan IG lu tuh lu kayak ngata-ngatain. Nggak ngatain sih cuman. Oh maksudnya kayak lu ngasih tahu kayak gue lulus nih. Iya betul. Apa SMA kuliah? Kuliah. Oh kuliah. Kuliah. Oh lu dibully Kan di kuliah? Enggak, di tempat kerja. Oh ini bentar, ini boleh nggak sih lu? Nah udah ke lu aja deh. Nah, iya, Kalau gue udah boleh. kebanyakan soalnya. Gua kan kerja itu kalau gua tuh karena gua sandwich generation dan gua tidak dilahirkan di keluarga yang berada. Gua tuh mulai kerja dari SMK kelas 3 SMK lu di? di 45 Jakarta. Tuh ada yang lulusan situ nggak tuh penonton gue? Gue gila, gue aktif banget coy dulu. Apa ya di organisasi? OSIS gue ikut. Pramuka nggak? Nggak ada, gue pramuka SMP. OSIS Paskibra. Beuh, parah. Kacau. Oke, berarti memang lu dari dulu tuh suka bekerja, suka berkegiatan dan aktivitas benar gue kayak kalau diem bingung ngapain gitu. Dan akhirnya keterusan sampai sekarang. Iya benar, karena selain faktor ekonomi saya juga tidak bisa berdiam diri gitu kayak. Iya, kalau faktor ekonomi ain't we all nggak sih kita Iya, semua? Iya. Oke, tapi kan ditambah lu juga tadi lu bilang sandwich generation. Iya. Nggak, sebenarnya gue. Kita mau membahas sandwich generationnya apa bulinya nih? Ya, gue sebenarnya pengen tadi ke situ ke bulinya itu. Iya. Lu kayak mau marah gitu? Gue sangat marah bahkan. Iya. Menendam gas, karena gue sampai nangis. Diapain sih? Gue tuh kan, waktu itu masuk di salah satu perusahaan, gue jadi HRD. Oke, SMK tuh? Iya, tapi saat itu gue masih lulusan SMK. Muda dong, masih muda banget. Masih muda banget coy. Di zaman gue saat itu, kayak gue tua banget di zaman gue saat itu. Di era gue itu. Emang tua itu ya? Enggak, gue masih muda. Kasih tahu berapa? Nggak mau usah. Lah, tuh kan. Tolong tebak umur saya. Tebak guys, yang nebak dapat 50.000 dari ibunya sendiri, oke? Lanjut. Nah, gue itu dimasukin ke situ tuh sama teman gue, teman organisasi. Ke tempat kerjaan itu. Iya, teman organisasi gue.
Ini sebenarnya kalau diruntutin panjang sih. Jadi Ah. dulu kan sebenarnya lumayan susah sih buat nyari kerja lulusan SMA tuh susah. SMK. Ya SMK susah sampai mak gue tuh kayak mencoba menghubungi saudara-saudara gitu loh. Ya, Nah, oke. cuman saudara-saudara gue kayak nggak menanggapi gitu, terus gue berucap sama mak gue nggak nyangka ucapan gue itu diingat terus sama mak gue sampai saat ini. Apa itu? Gue berucap sama mak gue nggak usah ngandelin saudara. Gue kan manggilnya Ade ya, Ade masih punya banyak temen, Ade yakin teman-teman Ade bisa bantu. Ih, gila, berarti emang udah mandiri dari awal ya. Anjay, parah. Itu SMK ya, SMK. berarti umur-umur 17-18 ya? Iya 18-19 lah ya, segituan lah. Iya, gue masih manja tuh juga aja umur ya kan? segitu sampai Gila, sekarang gue sih sebenarnya. parah gue. Nah di situ akhirnya gue, karena gue alhamdulillah mungkin Tuhan sudah menggariskan ya, gue aktif berkegiatan organisasi sampai akhirnya tuh bukan teman kelasan gue yang malahan yang bantu gue untuk punya karir gitu, malah kelas lain teman organisasi gue. Yang lu nggak pernah interaksi atau jarang interaksi Sering justru? sering karena kita satu organisasi. Oh, oke. OSIS itu kan lumayan Berinteraksi ya. kan. Udah dia masukin, dia bilang waktu itu lagi butuh admin HRD. Oh admin doang kan SMA mah bisa coy, cuman Tapi SMK lu apa ininya? Akuntansi. jurusan? Akuntansi. akuntansi. Oh, kamu tansi. Oke, sorry, lanjut. Cuma jokesnya cuma bisa diterima Bagas dan gue lagi. Oke. Oke, lanjut. Nah terus masuklah gue di perusahaan itu. Cuman bos gue ini kayaknya dia emang buru-buru karena mau resign deh, dan perusahaan itu emang lagi Pilot. bukan amburadul. Oh, lagi Secara kacau. administrasi secara administrasi itu amburadul, Oke. nggak rapi lah pokoknya. Ya. Data karyawan bisa di mana-mana gitu kan, sebenarnya kan data karyawan kan rahasia kan. Iya dong. Nah di situ bos gua tuh, atasan gua ngomong ke rekan-rekannya dia itu kalau gua tuh lulusan D3. Padahal belum. Masuk kuliah pun belum gua saat itu. Iya. Karena gua kayak baru mau daftar saat itu. Nah ya udah tuh. Nah di situ pas teman-teman situ, bukan teman-teman sih, maksudnya senior situ tahu ternyata gua belum lulus kuliah, dibully lah gua di situ. Oh, jadi gara-gara itu Iya. bulinya. Yang sebenarnya kan juga lu tidak berintensi untuk bohong dong. Iya, kaget juga gue. Lu tanpa sepengetahuan lu dong. Iya, tanpa sepengetahuan gua, makanya Lu nggak kaget kesel juga. juga. Ya, maksudnya Cuman lu tahu kan hati gua sangat lembut. lagi dia sendiri yang ngomong kayaknya. Orang mah dipuja sama orang ya, dia sendiri. Nah, lu tahu dibulinya tahu nggak kenapa? Apa? Jadi mereka tahu gua nggak lulus D3, hari pertama gua kerja, makan siang, Heeh. mereka sengaja duduk di sebelah gua. Oke. Terus ngomong, "Oh, ternyata masih lulusan SMK, mana mukanya judes banget." Emang gue cetakan muka gue begini. Oh gitu. Iya, mukanya judes banget, pengen gue lempar sambel aja rasanya. Padahal gue nggak say hello ke dia belum, permisi belum gitu loh. Ngerti nggak? Iya, maksud gua Aneh kan? iya bocah sih lebih tepatnya. Iya, Itu karena udah bulian tua. bocah Iya, banget. makanya. Iya, nggak maksud gua bulian bocah Iya gitu loh. makanya kan kayak gue shock kayak, hah? Kenapa, salah gue apa gitu? Di situ gue kayak langsung Lu kaget dong waktu kaget itu? banget. Gue nangis. Di saat itu juga? Enggak, gue Oh, enggak. langsung. Nah saat itu ya gue dibully kayak gitu, nafsu makan gak sih lu? Enggak lah. Nggak nafsu makan kan? Gue jadi nggak mau mesen makanan apapun, terus dia kesini nggak mesen makan, nggak punya duit ya? Apa sih dia kayak semacam Dia- kantin gitu? Iya semacam kantin gitu Oh, di kantornya. di kantor. Tapi jadi pas lu bentar, mekanismenya tuh lu duduk duluan baru Gua mereka duduk datang. duluan. Iya, gue duduk duluan terus baru mereka datang, dan mereka sengaja Lu sendirian? duduk. Enggak sama temen, ada temen gue kayak nggak tahu ya, gue emang cepet akrab sama orang Iya, kan. dan teman lu ini baik. Temen gue baik, seumuran sama gue, Oke. terus nasibnya sama, masih lulusan SMA. Oke. Gitu. Iya, iya. Segitu mungkin juga karena nggak terima mungkin. Iya, iya. Mungkin nggak terima karena gue gajinya langsung UMR kali waktu itu. Oke. Nah, di saat itu kan gaji UMR tuh masih udah lumayan gede guys, 4, sekian ya. Itu gede sih. Gede kan. Jadi kayak anjir nih anak lulusan SMA masuk sini langsung dapat gaji UMR gitu. Padahal kan itu kan keberuntungan aja ya. Iya. Sebenarnya sebenarnya gini, orang-orang pasti pada kaget sih. Gua mengerti, cuma gua rasa nggak perlu di. Nah itu gue dibully. Dan maksud gua itu hari pertama lu belum ngapa-ngapain juga Iya kan. benar, belum ngapa-ngapain. Itu jatuhnya mah iri aja nggak Iya sih? makanya kan gue juga bingung.
Terus pernah di salah satu, ada waktu itu kan kayak kantor gue tuh mulai menerapkan akses card untuk masuk kantornya. Karena saat itu lagi kisruh lah, kan apartemen, kayak apartemennya emang apartemen yang tidak ini sih, tidak terurus secara apa ya, fundamental, terorganisir gitu lah, nggak terorganisir gitu lah pokoknya. Banyak perizinan yang tertahan lah intinya kayak gitu. Banyak yang komplain tuh main masuk aja ke kantor marah-marah gitu loh. Makanya di kantor gue waktu itu mau diterapin dengan akses card saat itu. Sebagai anak baru yang baru mempelajari akses card. Oh, lu nggak ngerti tuh waktu itu? Gue udah nggak ngerti, gue mencoba memahami, mencoba belajar. Saat itu gue kasih akses card ke salah satu orang GA General Affair. Terus dia kayak tiba-tiba ini marah-marah terusnya. Ini kenapa buat sampai kapan? Ini kerja yang smart dong. Kayak tunggu dulu, Bu. Lu belum nanya apa-apa. Maksudnya gue belum menjelaskan apa-apa. Lu bisa nanya itu secara baik-baik. Oke. Ya kan? Iya benar. Bisa nanya ini kartunya buat sampai kapan? Soalnya kan waktu itu penggunaan ID buat masuk itu hanya sementara karena kita lagi diproses dibuatin ID card yang bisa langsung jadi akses card gitu. Oke. Nah, ya udah. Maksud gue, lu bisa nanya pelan-pelan, lu bisa nanya dengan sopan, tapi lu langsung marah-marah terus langsung kerja yang smart dong gitu. Dan sampai hari ini masih inget banget orangnya. Inget perlakuannya, inget semuanya. Nah, berarti memang maksudnya itu kan lu juga baru masuk kan? Enggak, kalau yang masalah akses card itu kayak udah sebulan 2 bulan gue masuk. Tetap aja menurut gue sih baru ya, ya, maksud gue gitu. Masih baru kayak apa ini gitu kata gue. Gila sih ini dunia kerja. Makanya itu dari situ gue menerapkan suatu saat ketika gue sudah berada di posisi menjadi kepala dalam satu tim, gue nggak akan memperlakukan anak-anak gue kayak gitu. Karena gue tahu rasanya dimarahin di depan umum. Iya sih, iya maksud gue tapi malunya kayak gimana. Oke, gue paham backgroundnya akhirnya. Ini by the way ini eksklusif juga, gue baru dengar pertama kali di sini. Basically dia nggak pernah cerita. Memendam dendam. Iya, karena mungkin ya kebanyakan Bagas yang cerita. Iya, sorry ya. Dan itu ceritanya juga ujung-ujungnya itu lagi. Cuman gue yang mau mendengarkan setiap cerita Bagas yang itu aja. Orangnya sama lah ya. Cukup ya. Anda jangan takut nonton orangnya. Nggak, first impression lu dulu deh pas pertama kali ketemu, walaupun lu udah ngomong sih ya, tapi ada detailnya nggak sih pas ketemu gue? Sejujurnya kaget sih. Soalnya gue ada first impression ke lu yang sebenarnya agak tolol. Kaget banget. First impression gue kira tuh lu bapak-bapak aja. Umur berapa? Bapak-bapak aja kayak 30, iya 30. Enggak 40, maksudnya 28 hampir 30. Late 20s lah. Iya, betul. Kata gue, ini bapak-bapak so asik banget, siapa sih? Emang gue ngapain sih gue so asik? Ngomong mulu. Emang gue ngomong apa? Gue diem anjir. Mana ada? Di saat interview tuh kayak gue pas interview pertama di sini nih, gue merasa gue satu-satunya orang yang tidak mengenal Bang Ari. Karena pas di saat itu kalian langsung kayak akrab gitu, gue kira oh ini lemparan dari perusahaan kita, kakak perusahaan kita nih kayaknya gitu. Oh, emang gue ngobrol mulu sama siapa? Sama Mbak Meta. Oh, karena gue udah ketemu di wawancara sebelumnya ada tuh. Itu gue gak pernah wawancara. Gue pernah wawancara sebelumnya tapi gue tidak. Gue wawancara berapa kali? 2 kali apa 3 kali gitu? Sumpah? Gue 2 kali kalau nggak salah. Yang pertama kan sama atasan. Gue boleh nyebut nama nggak? Gue nggak tahu nih, sama atas, di atas, literally di atas soalnya. Abis itu gue ke gedung. Ada lagi tuh. Gue dites buat baca. Gue ketemu Kameta di situ, seinget gue, iya gitu. Makanya gue ngobrol. Nah itu dia, makanya gue mengiranya ini semua lemparan dari sono, kali gue kayak anak sendirian tidak mengenal siapapun di sini. Padahal. Tapi gue kan memang tidak pas di sini nggak kenal siapa-siapa. Tapi kan gue memang bawaan suami gue. Iya. Oh itu boleh di sini. Boleh. Iya. Maksud gue kan suami lu memang. Gue kira lu kayak ada koneksi gitu loh, kayak apa? Temen kayak apa? Gak ada, sumpah. Di sini nggak ada sama sekali. Di sini nggak ada sama sekali. Gue kayak anjir nih orang udah pada akrab semua nih. Terus gue harus mengepalai. Emang lu wawancara berapa kali? Sekali. Kalau buat di posisi ini? Iyalah. Iya dong. Sekali. Di sini? Di sini sekali. Gue waktu itu sebenarnya gue kalau secara langsung bertemu Bang Ari tuh gue 2 kali. Oh, Bang Ari. Satu gue tuh waktu itu ngelamar jadi kreatifnya kakak perusahaan kita. Oke. Cuman karena nggak masuk angkanya, gue nggak mau downgrade dari perusahaan gue yang lama.
ya udah Kesini. kesini Oke. kesini juga disamain. Gue bilang nggak usah, karena gue pengen resign di kantor gue yang lama tersebut tuh, gue cuman pengen resign. Jadi gue bilangnya udah deh nggak usah lebih dari kantor gue yang lama, samain aja gitu. Makanya samain. Oke. Kita balik lagi ke Bagaska nih, topik Oke. Bagaska. Maksud gue kayak ulti ya ini. Iya. Itu gimana pas pertama kali lu lihat, kenapa lu ngomong gua bapak-bapak karena ngobrol mulu sama Kameta? Pertama karena lu perawakan sih. Oke, itu Besar. understandable. Pasti Iya. kan ya kan berarti Itu understandable. Iya kan. Mm-mm. Banyak yang ketemu lu pasti ngiranya lu udah bapak-bapak. Iya memang. Makanya tuh cukur tuh jenggot lu itu. Astagfirullahaladzim. Tebal banget. Kenapa sih? Jenggot itu. Ada apa sih? Nggak ibu gua, nggak Sasa, Sebelum nggak banget. orang lain. Oke, Terus terus. lu udah ngomong sama Kameta, kata gue, nih orang bapak-bapak ngomong nanya mulu. Bisa diem gak sih gitu? Sumpah dalam hati gue gitu, sedih Astagfirullahaladzim. gak Gue sih? salah apa anjing? Energi gue kayak kesedot sama lu gitu tau pas hari itu. Enggak, karena gini, gua yang hari pertama tuh yang baru hari pertama masuk kan? Yang kita mau meeting di sini? Ini ketemu meeting sini kayaknya lu pakai waktu itu pakai kemeja warna-warni gitu deh. Iya memang, itu kan gue masih begitu tuh style karena dibilang, oke, jangan di sini ngomongnya. Ya, oke. Iya. Gue tahu maksud lu apa. Iya, memang. Makanya gue ganti style kan sekarang. Itu gue tuh ngeliatnya lu tuh kosong, tatapan lu kosong kayak anjing, kerjaan gue baik banget, tiba-tiba ada blok gitu loh. Oh. Oke, gue pengen kayak ini produser gue nih gitu loh. Oh. Lu nggak inget ya gue ngomong apa ya? Enggak lagi. Gue tuh yang inget gue ngomong kayak udahlah santai. Gue ngomong gitu. Emang iya ya? Ternyata gue lagi ngobrol sama orang apa? Lu dulu kreatif ya? Gimana? Oh, gua. Lu dulu kreatif Iya. kan? Ya ternyata gue lagi ngobrol sama orang yang lebih berpengalaman anjing. Ternyata gue kira lu tuh kayak, karena tatapan lu kosong, kayak lu bengong. Iya, gue mencerna semua orang di sini soalnya kayak Oh, anjir, gue udah pada kenal semua. oh itu yang lu cerna. Iya, gue harus ngomong sama siapa? Satu-satunya orang yang menegur gue duluan adalah Alko. Oke. Alko di situ kayak friendly abis parah. Oke. Ngajak gue ternyata ngobrol, Alko. terus ngajakin gue sini kak duduk gitu. Karena Hmm. gue kan anaknya gampang awkward ya. Hmm. Kalau di tempat baru, orang baru gitu, Hmm. gampang awkward. Gue jadi harus menelaah dulu nih gue kalau sama lawan bicara gue nih, gue harus ngomongnya kayak gimana gitu. Iya kan. Banyak mikir sih gue. Iya. Kan Taurus. Ya bener. Enggak ya? Thinking. Iya, karena itu satu, gue kira lu tuh kayak orang baru gitu kan, karena tatapan lu langsung kosong dengan Lu segala. ngerasa lu ngiranya gue bodoh ya? Astagfirullahaladzim, enggak, Kayak- enggak, karena tuh gini, karena gue pernah di posisi lu yang kayak anjing kerjaan gue baik banget, tiba-tiba nih kayak kemarin lagi nyantai, tiba-tiba sekarang banyak kerjaan. Oh. Gue tuh mikirnya meriletkan ke arah situ Oh, gitu I loh, see, yang dimana I see. gue pernah merasakan, jadi gue pengen kayak ada orang yang ngomong kayak santai-santai gitu, Oh, karena gue nggak pernah digituin. Oh. Jadi gue pengen melakukan hal itu ke orang Oh. lain gitu Oh. loh. Gitu loh. Itu yang gue Iya, rasakan iya, waktu iya, itu. iya, Dan iya. akhirnya ternyata gue lupa sih jujur pas pertama kali kita mulai beneran kayak Berinteraksi kerja ya? iya. Yang gue inget cuma gue melawan lu nggak mau review Vina, udah. Iya. Itu titik poin dimana gue kayak gue harus bisa ngelawan atasan gue ya. Gila ya, anak baru kerja pertama kali di tempat kerja masih bisa-bisanya berani untuk melawan atasannya tuh, gue benar-benar nggak relate. Tapi lu inget nggak momen itu? Ingat, Dan lu kesel nggak? Karena gue abis itu kepikiran. Kesel. Anjing gue salah ya. kesel. Kesel beneran. Kesel, tuh, beneran kesel, kayak- Akhirnya gimana? Anjingnya orang bocah bisa-bisanya melawan gua. Kagak ada harga diri banget gua dilawan. Cuman gua kan karena gua balik lagi menerapkan Iya. prinsip gua tidak mau marah di depan umum, tidak mau menegur seseorang di depan umum karena gua tahu rasa malunya. Jadi ya udah gua pendam dulu. Sampai lu bisa berpikir jernih, makanya akhirnya gua panggil kan. Gue nggak suka lu waktu itu. Oh iya, lu ngomong. Betul sekali. Itu ada trik saya. Anjing lucu banget. Nggak, tapi memang kalau misalnya saya ngomong dia bukan orang yang mudah pemarah, even dibanding kalau gua kan Lu marah abis. marah ya tuh dari mulut orang lain loh ya, bukan gue yang ngomong. Jadi itu jujur. Marah habis. Karena gue jujur ngelihat Sasha emang bukan orang yang marah, tapi dia mendem. Betul. Dia nggak ngomong langsung depan orang lain. Dia ya bener tadi yang dia bilang, panggil dulu orangnya, selesain di situ berdua aja atau bertiga, iya kan? Betul. Gitu loh, maksud gue jadi sebenarnya bisa lebih lancar Iya. setidaknya lingkungannya. Kondusif. Di luar itu jadi bahan omongan atau enggak mah ya Belakangan. udah urusan mereka Iya, betul. gitu loh.
Soalnya emang lu udah keterlaluan banget sih. Iya. Sampai gue udah gak bisa menahan emosi gue. Pernah ya? Pernah. Oh. Jadi kalau gue sudah menegur lu di depan umum, marah-marah, teriak-teriak, berarti itu emosi gue udah gak bisa ketahan sama lu. Dan akan gue ingat sampai gue mati. Wow, tiba-tiba dalam banget. Tapi iya maksud gue bisa diterapkan gitu loh ke orang-orang. Betul. Sebenarnya ngaca sih gue. Sebenarnya tahu emang. gak pas lu ngelawan gitu, gue terus langsung Vina. iya, yang masalah Vina itu gue langsung berpikir, apa penghapusan senioritas itu menjadi sebuah ancaman buat gue ya? Harusnya apakah gue melakukan kesenioritasan itu terhadap Gen Z ini gitu. Gue jadi berpikir tuh, apa gue harus berlaku senioritas ya di di situ titik anjir. Biar mereka nggak semena-mena sama gue Anjir gara-gara gua. Gue mikir kayak gitu, anjir nih orang ini. Sampai balik lagi pikiran itu ya. Iya, Pikiran primitif itu. primitif itu kayak gue, gila ya nih bocah-bocah sekarang tuh nggak pernah ngerasain kerja sama senior yang disenioritasin ya, anjir. Apa gue harus kayak senior gue kira gitu anjir. Mungkin karena kebetulan ini kantor pertama gue juga sih, Sya. Karena kan gue datang ke sini tuh bener-bener zero knowledge banget, coy. Karena oh gini ya kantor ya. Gue kan nggak pernah yang formal ya, betul-betul formal. Ada tempat untuk lu kerja. Iya. Gue nggak pernah. Iya, Dulu kan gue kerjanya di kafe mulu sama temen-temen gue di Pamulang lagi jauh banget. Sekarang kafenya udah tutup Iya, banget. Gue juga pernah lagi punya kafe tempat nongkrong tempat kampus gue gitu, terus sekarang tutup. Sedih ya? Di mana? Ada Gue di tahu dong lenyanya, kan deket rumah gue kampus lu. Enggak, ini deket kampus banget. Soalnya kan lu nggak mungkin ke situ sih menurut gue. Iya kan saya tiap hari lewat situ. Iya, cuman kan kayak Oh dulu. kayak ngapain lu ke budi luhur gitu. Iya ngapain sih emang. Sebut dah tuh. Budi luhur petukangan baru ya. Bute. Iya, itu perasaan lu tadi kan tentang tiba-tiba. Tapi sebelum lu ngalamin yang Vina, jadi mungkin gue ceritain dulu kali ya. Jadi waktu itu Sasha, harusnya cerita tadi sih. Sasha tuh nyuruh gue buat review Vina, sedangkan waktu itu polemik Vina lagi rame banget tentang kayak kenapa lu memfilmkan yang tidak seharusnya, intinya gitulah. Iya. Gue juga kayak tergerak kayak, iya juga ngapain gue review, udah gitu filmnya juga jelek dan beneran jelek, baru akhirnya kita tonton juga gue sama Sasha kan, emang jelek. Karena gue mencari viralnya. Memang sebenarnya Idealisnya sih. Bagaska nggak bisa tersenggol. Waktu itu masih idealis banget. Parah. Waktu itu masih idealis banget memang. Ya akhirnya gue inget banget tuh Sasha ngobrol dari lantai 2, gue ngobrol di bawah. Gas review, enggak gue gak mau. Gue inget banget tuh momennya. Lu mau inget gak sih momennya? Masih inget kan? Dengan lu yang menggebu-gebu menolak. Enggak, pokoknya enggak ya. Apaan sih film horor gitu, enggak suka gue. Ih gila ya, gue kok dulu berani ya, anjing. Iya, emang lu harusnya berkaca sih. Iya, kok berani dulu ya. Gila. Lu harus berterima kasih sama ibu lu. Hah? Kenapa? Karena doa ibu lu yang nganter lu ke sini bertemu sama gua. Coba lu bertemunya sama senior-senior media yang udah sepuh. Wah. Kalau lu kagak bengkek lu. Sebenarnya iya sih, itu satu hal sih, Sya. Iya. Ini sorry jadi agak lompat ya, maksud gua ini spill aja lah ya, maksudnya lu kan bakal udahan gitu loh di Berita Nasional TV entah kapan. Ini kita rekaman 3 Juni. 3 Juni 2025. 30 Juni kayak gua udah. 30 Juni. Ya, maksud gua tadi mau ngomongin apa ya? Tapi intinya gua nggak tahu gitu loh. Nggak tahu apa. Kan lu bakal cabut. Pasti tapi beneran ada yang gantiin gak sih? Ini jatuhnya gue nanya beneran nih. Pasti ada lah. Pasti ada kan? Pasti ada. Kayak karena lu masih butuh banyak belajar sih, guys. Lu harus menjelajah ke tempat-tempat lain. Apanya nih maksud lu? Kalau lu mau di posisi gua sekarang, produser. Lu harus menjelajah ke tempat-tempat lain, lu harus tempat kerja lain maksud lu? Iya betul. Lu harus belajar mengenal manusia-manusia lain. Terus belajar nurunin ego, idealis dan lain-lain. Itu susah gue juga dulu kayak gak mau gue kerja gini, gue gak mau dia. Dulu tuh produser gue, suami gue, kita sama-sama punya idealis sendiri kan. Oh bahkan suami lu sendiri ya? Iya. Yang punya idealis masing-masing? Iya, itu gue belajar dari situ sih. Maksudnya belajar saat gue sama satu kantor sama suami gue gitu, kayak oh berat gue tuh harus menurunkan idealis gue, karena kita nggak pernah tahu nih di belakang nih produser gue nih punya beban apa gitu.
Ih, anjir gue gak mikir sampai situ. Ya kan, nggak pernah gitu situ Ya kan? sorry ya. Lu Ya nggak kan per- sekarang akhirnya tahu dong Iya, maksud gue. karena Iya. gue punya waktu itu karena punya kedekatan sama suami gue kan, karena gue jadinya akhirnya Jelas dong suami. jadi gue tahu maksudnya, oh di belakang dia tuh dituntut sama CEO kita tuh begini. Iya. Jadi wajar dia nyuruh gue begini setelah difilter sama dia dari sekian banyaknya omongan bos yang bikin Banyak. pusing, Ya, difilter sama dia biar diterimanya sama kita tuh lebih mudah. lebih mudah.